Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali Bapak Ibu guru yang saya banggakan di channel saya. Nah, ada informasi menarik terkait dengan pencairan TPG untuk guru-guru triwulan 2 tentunya ya tahun 2025. Jadi khusus untuk guru-guru yang triwulan 1 yang sudah cair, tentu ini yang sudah ditunggu-tunggu, kapan sebenarnya pencairan TPG untuk yang triwulan 2. Nah, bagi guru-guru yang triwulan 1-nya hingga detik ini belum cair, ya mungkin video ini tidak cocok untuk Bapak Ibu dengarkan. Jadi mungkin di skip saja. Nah, kenapa demikian? Karena ya percuma juga kalau saya jelaskan panjang lebar kepada guru-guru yang triwulan 1-nya belum cair gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya mau mendengarkan ya silakan saja. Nah, jadi sebenarnya di dalam video-video saya yang lain saya sudah pernah menjelaskan ya. Bapak Ibu bisa cari video saya yang mulai saya publish atau yang saya upload itu sejak Maret 2025 hingga akhir April 2025. Di situ sudah saya jelaskan bagaimana kalau misalnya Bapak Ibu itu mengalami kendala, entah itu di kodenya yang tidak berubah, entah itu terkait dengan verifikasi nomor rekening, atau mungkin Bapak Ibu termasuk di daerah yang residu NPSN tipe 1, maka sepertinya sulit untuk dicairkan triwulan 1-nya. Ya, gitu. Jadi di jadwal pencairan, saya jelaskan sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Di jadwal pencairan untuk triwulan 1 itu kan sudah dijelaskan ya bahwa untuk guru-guru yang penerbitan SK-nya itu sebelum tanggal 10 April, maka maksimal penerimaan triwulan 1 itu sampai 10 Mei. Nah, tetapi bagi guru-guru yang mendapatkan penerbitan SK-nya itu setelah 10 April, maka penerbitannya itu setelah 10 Mei gitu, atau penerimaan triwulan 1-nya setelah 10 Mei begitu. Nah, bagi guru-guru yang saat ini masih terkendala dengan kode sekian dan macam-macam, nah sekali lagi mungkin Bapak Ibu bisa men-skip video ini ya, karena ya bukan bagaimana ya, mungkin Bapak Ibu tidak mendengar atau melihat video-video saya sebelumnya, di mana itu sudah saya jelaskan bagaimana caranya biar segera SK-nya terbit, bagaimana caranya biar verifikasi nomor rekeningnya berhasil, apakah Bapak Ibu itu termasuk di dalam golongan daerah residu NPSN tipe 1 gitu ya. Maka yang teman-teman yang sudah mendengarkan itu dan sudah menerapkan ya akhirnya berhasil, dan pada akhirnya mereka sudah menerima tunjangan TPG triwulan 1-nya gitu. Maka oleh karena itu penting Bapak Ibu harus mendengarkan atau menyaksikan video itu sampai full gitu ya. Jadi biar nanti informasi di dalam video tersebut Bapak Ibu itu bisa tangkap. Toh juga nggak akan lama sih, hanya paling 10-15 menitan gitu ya. Nah, itu yang Bapak Ibu ini. Jadi semua strategi, semua cara yang terkait dengan kendala yang mungkin Bapak Ibu sudah dapatkan saat ini, di mana triwulan 1-nya itu tidak cair, ya Bapak Ibu bisa lihat di video saya yang sejak Maret sampai akhir April gitu. Bapak Ibu telusuri aja satu persatu, karena hampir semua video yang saya terbitkan di bulan Maret sampai April itu mesti saya selalu ada strategi-strategi yang harus saya berikan gitu. Nah, jadi ini ada kabar baik terkait dengan pencairan TPG untuk guru-guru yang sudah tentunya yang sudah cair ya triwulan 1-nya, yaitu triwulan 2, di mana Kementerian Pendidikan itu berusaha ya terus mempercepat pencairan tunjangan profesi guru di tahun 2025. Jadi apakah nanti yang guru-guru triwulan 1-nya itu akan tetap mendapatkannya? Ya kita lihat saja nanti ya. Saya tidak bisa menerka-nerka terlalu jauh karena sebenarnya itu sudah saya bahas di video saya yang lain gitu ya. Tetapi kalau selagi Bapak Ibu tidak masuk di dalam residu ya NPSN tipe 1, ya kemungkinan besar akan dicairkan. Tetapi kalau masuk di situ sepertinya sulit sekali untuk dicairkan gitu ya.
Kenapa demikian? Karena kalau yang berbicara tentang residu NPSN tipe 1 itu terjadi double akun, Bapak Ibu. Ya, terjadi double akun, itu dikhawatirkan bahwa ada akun yang tidak semestinya bukan akun Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat penjelasan saya secara detail terkait dengan residu NPSN tipe 1 di situ. Dan bagaimana caranya untuk biar keluar dari situ, Bapak Ibu bisa melihat di video saya tersebut. Nah, tentu ini menjadi berita yang ditunggu-tunggu, yang diinginkan oleh guru-guru yang sudah mendapatkan TPG triwulan 1-nya, bahwa tentu untuk yang triwulan 2-nya itu diharapkan bisa lancar, jaya, tanpa kendala apapun seperti yang dialami pada triwulan tipe 1 gitu ya. Nah, jadi status pencairan tipe 1 Bapak Ibu saat ini itu sudah 85% guru-guru yang sudah menerima tunjangan TPG di triwulan 1 gitu ya. Jadi bukan hoax sebenarnya gitu. Nah, kalau yang hoax itu yang selalu berkomentar hoax macam-macam dan lain-lain itu menandakan kalau beliau sebenarnya tidak menerima tunjangan triwulan 1 gitu. Ya, jadi hingga detik ini sampai video ini saya upload itu dia belum menerima tunjangan triwulan 1. Karena kalau dia sudah menerima tunjangan triwulan 1, tentu dia tidak akan berkomentar hoax dan berkomentar macam-macam sih. Buktinya kalau Bapak Ibu lihat ya di komentar-komentar video saya yang lain, itu semuanya sudah pada alhamdulillah, ada yang menyebutkan puji syukur karena sudah pada cair. Nah, bagi guru-guru yang tidak cair ya, bisanya hanya cuma ngomong ya itu hoax dan macam-macam, dan itu ya saya maklumi, saya bisa merasakan perasaannya Bapak Ibu karena yang semestinya itu sudah menjadi haknya Bapak Ibu tapi tidak didapatkan tepat waktu. Tapi sebenarnya sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu bahwa yang berkaitan dengan uang itu sangat sensitif Bapak Ibu ya. 1 rupiah pun saja itu nanti akan dinilai sebagai koruptor atau penyalahgunaan anggaran dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu juga harus memahami hal tersebut. Kalau terkendala dengan kode sekian masuk dalam residu NPSN tipe sekian, ya udah itu bukan salahnya kementerian dan lain sebagainya, tapi terletak pada kesalahan yang Bapak Ibu lakukan sendiri, ya mungkin karena tidak detail dalam mengupload berbagai macam dokumen yang dibutuhkan, pada akhirnya seperti itu. Ya, sistem juga bisa kita salahkan, tetapi di situ sudah saya jelaskan kalau sistemnya seperti ini apa yang harus dilakukan gitu. Nah, sedangkan yang guru-guru yang belum mendapatkan TPG triwulan 1 itu sekitar 15% Bapak Ibu, dan itu kementerian baik itu Menteri Pendidikan dan Menteri Keuangan itu masih tetap berusaha keras untuk mencairkan sisa dari guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan triwulan 1-nya. Bapak Ibu nggak perlu khawatir, kalau sudah SK-nya terbit pasti akan cair. Yang menjadi masalah terbesar itu adalah Bapak Ibu masuk dalam golongan residu NPSN tipe 1. Di situ sudah paling sulit itu. Di situ. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di situ, karena sekali lagi saya tekankan residu NPSN tipe 1 itu Bapak Ibu itu memiliki double akun. Ya, memiliki double akun, memiliki nama yang sama, nomor rekeningnya berbeda, atau sebaliknya. Nomor rekeningnya sama, namanya berbeda. Begitu, itu terjadi. Jadi 1 huruf pun saja, itu kementerian tidak akan mencairkan. 1 huruf pun, entah 1 angka atau 1 huruf pun, itu tidak sama, itu kementerian tidak akan mencairkan. Itu bocorannya di situ Bapak Ibu. Nah, kemudian upaya yang dilakukan untuk percepatan pencairan TPG triwulan 2 ini, itu yang dilakukan itu adalah tidak ada lagi proses verifikasi rekening seperti yang dilakukan pada triwulan 1 ya. Kenapa demikian? Karena itu sudah dilakukan di triwulan 1-nya. Kemudian diharapkan bahwa pencairan itu bisa lebih cepat, artinya bisa lebih tepat waktu dan bahkan bisa sebelum Lebaran Idul Adha. Itu yang diharapkan ya, gitu. Nah, kita tunggu saja, kan tinggal beberapa hari lagi itu kan Lebaran Idul Adha. Ya, kalau kita mengikuti aturan yang ada memang akan cair pada bulan depan. Kalau aturan yang diterbitkan oleh Presiden maupun Menteri Keuangan ya.
Itu. Nah, tetapi ada juga yang berasumsi bahwa itu akan mengikuti skema seperti pada tahun 2024. Nah, kita lihat saja seperti apa. Nah, jadi regulasi resminya, perkiraannya ya, ini perkiraan Bapak Ibu ya, perhatikan kata saya, perkiraan. Jadi, kalau perkiraan itu bisa benar, bisa tidak gitu ya. Nah, kalau mengikuti aturan yang ada, itu pencairan triwulan 2 Bapak Ibu itu akan mendapatkannya di bulan Juni. Gitu. Jadi di bulan Juni itu kalau mengikuti dengan peraturan yang ditetapkan, baik itu peraturan presiden maupun peraturan Kementerian Keuangan, itu Bapak Ibu akan mendapatkan TPG triwulan 2 sekaligus dengan gaji ke-13 bagi guru-guru yang ASN. Ya, tetapi kalau guru-guru yang non-ASN maupun yang di Kementerian Agama itu mengikuti aturan yang lama, yaitu akan diterbitkan atau dicairkan pada bulan Juli. Jadi beda 1 bulan. Jadi kalau yang sekarang untuk yang peraturan yang terbaru khusus untuk guru-guru ASN itu dimajukan 1 bulan. Jadi pencairannya itu lebih cepat. Kalau aturan yang lama itu yang masih presiden sebelumnya itu mengikuti pencairannya itu pada bulan Juli. Nah, sedangkan sekarang itu dimajukan jadi lebih cepat ya. Itu kalau kita mengikuti aturan yang ada. Jadi kenapa kok mengikuti yang apa? Kenapa yang guru-guru non ASN itu mengikuti aturan yang lama? Karena memang belum ditetapkan aturan yang barunya. Jadi tetap masih mengikuti prosedur yang seperti tahun 2024, yaitu khusus untuk yang guru-guru non ASN dan di bawah naungan Kementerian Keagamaan itu akan dicairkan sepertinya di bulan Juli ya, di bulan Juli. Nah, jadi Bapak Ibu guru-guru yang sudah menerima triwulan 1 ya siap-siap di triwulan 2-nya itu Bapak Ibu sering-sering akan mengecek notifikasi HP-nya ya. Ada uang masuk triwulan 2 sekaligus sama yang gaji ke-13 gitu. Nah, kemudian ini harapan tentunya dari semua guru-guru khususnya yang sudah menerima triwulan 1 bahwa pencairan TPG triwulan 2 itu diharapkan sebelum lebaran ya. Itu yang sangat diharapkan. Kemudian tidak ada kendala apapun seperti yang dialami pada triwulan 1-nya. Nah, kemudian pernyataan tentang tambahan TPG di THR ya, ini juga masih simpang siur Bapak Ibu ya. Belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh kementerian terkait dengan jadwal pencairan tambahan TPG dalam THR ya, yang sebenarnya sudah diatur gitu ya di dalam peraturan presiden maupun peraturan Kementerian Keuangan gitu. Nah, hal tersebut akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan yang muncul di kalangan guru-guru ya. Kapan nih saya mendapatkan tambahan TPG dalam THR itu yang 100% itu? Ya, padahal ada juga yang berkomentar ya, saya perlu harus mengklarifikasi hal tersebut kepada orangnya terkait dengan ada pencairan yang tahun 2024 itu mereka belum dapatkan gitu, bahkan yang 50 sampai yang 100% itu mereka belum dapatkan gitu. Nanti akan saya informasikan update-nya setelah saya sudah mendapatkan klarifikasi dari orangnya. Kemudian peraturan tambahan TPG THR dalam gaji itu yang pertama itu adalah TPG tambahan 100% dalam THR itu belum ada penjelasan resmi dan jadwal pencairannya itu kapan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu mohon bersabar akan hal tersebut. Kemudian THR itu harus cair sebelum lebaran, itu harapannya. Jadi regulasi ini memastikan bahwa sebenarnya THR itu seharusnya cair sebelum waktunya gitu ya. Nah, kemudian gaji ke-13 itu kalau menurut aturan akan dicairkan pada bulan Juni. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bulan Juni itu ya double-double ya. Ada gajinya, ada triwulan 2-nya, ada gaji ke-13-nya. Apalagi kalau misalnya tambah TPG tambahan 100% dalam THR itu juga cair, wah tambah masing banyak gitu ya gitu. Nah, kemudian fakta pencairan tambahan TPG ini bahwa waktu pencairan kalau yang sebelumnya di tahun-tahun ini ya, itu Juni 2024 itu ada sudah yang di beberapa daerah, bahkan di Desember 2000 sampai Desember 2024 mayoritasnya. Kenapa kok sampai Desember ya?
luas Bapak Ibu Indonesia ini ya, dan yang akan dicairkan itu yang menerima TPG saja itu jutaan gitu ya, untuk yang masuk dalam golongan ASN ya, belum yang non ASN gitu. Nah, kemudian di 2025 ini mengalami keterlambatan khususnya untuk yang triwulan 1 ya, seperti itu. Jadi untuk yang triwulan 2 di 3, 4 dan seterusnya ya, untuk tahun-tahun berikutnya itu diharapkan sudah tidak ada lagi kendala-kendala seperti yang dialami pada triwulan 1. Oke, seperti itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jadi sekali lagi saya tekankan, saya tidak mengurangi semangat buat teman-teman guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan triwulan 1-nya, tetapi ya kita sama-sama berdoa. Saya doakan semoga Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan TPG triwulan 1 bisa segera mendapatkannya dalam waktu beberapa hari ke depan ini. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.